Ya bismillahirrahmanirrahim kula terangaken dalam sejarah Islam yang paling dikenang niku adalah tentu kelompok Muhajirin dan kelompok nopo Ansor. Cuma sebetulnya ceritanya itu tidak sesederhana ini. Lewat ngaji niki, lewat riwayat sing sahihah, riwayat dari Kanjeng Nabi sampai ngerti asal usul kenapa yang namanya kesukuan, suku, kabilah, ras, marga itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan bahkan dalam proses nopo dakwah, dalam proses nopo dakwah. Sak gento-gentone wong Quraisy itu gudeng benar. Setiap saat ingin bunuh nopo. Tapi karena punya gengsi marga, umpama Muhammad itu matilah sing mateni mereka orang liya. Paham ya? Matilah nak dipateni dhewe ya anak ditabok bapak dhewe tapi wong liya tetep bapake ra trimo. Padahal anak omah yo tabok-tabokan dhewe, Pak. Bojo ge ngoten. Nak wong liya darane elek kok dene sing blondro. Padahal ning omah dene dhewe darani bojone napa? Elek. Dan sampean ngerti kan salusule dakwah. Nabi niku di Mekah 13 tahun dan tiap tahun niku dakwah terutama di musim haji. Lalu kalau bolak-balik matur, rata-rata wong alim gak fanatik haji karena haji itu ibadah jahiliyatan wa Islam. Jadi dulu itu orang-orang Arab kumpul itu di musim haji sebelum Islam. Sebelum mereka Islam itu ya tawaf. Ya mereka kalau ayami Mina ya tunggu di Mina. Dalam musim haji itu dimanfaatkan Nabi memproklamirkan diri atau maklumatkan diri bahwa dia seorang Rasulullah. Dan itu tidak pernah diterima bertahun-tahun kan Mas. Tiap tahun dakwah nggak pernah diterima sampai terakhir tahun ke-13. Ya karena Nabi lama di Mekah bener 13 tahun. 13 tahun di tahun terakhir niku Nabi ketemu tiang Aus lan Khazraj ya, tiang Aus lan Khazraj. Aus dan Khazraj itu orang Yathrib ya. 480 kilo dari Mekah. Yathrib itu yang sekarang dikenal sebagai apa? Madinah. Ini ruang tenan ini. Ben zaman ngerti asal usul. Kenapa begitu penting sejarah ini? Ben zaman ngerti ya, bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini ruang tenan. Ini memang ilmu sensitif tapi kudu ruang. Orang-orang Aus dan Khazraj. Ini ruang. Kalau baleni malih. Mungkin lewat sejarah ini sampean ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, pokoknya agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran. Ya secercah napa? Kebenaran. Wong Aus Khazraj ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu nabi karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yathrib nih ruang tenan. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang, termasuk membicarakan calon ada nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti apa? Ismail. Kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah. Ini zaman ben paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah, sehingga bangsa Arab rata-rata berarti min dzurriyyati Ismail. Jadi dzurriyyati Ibrahim min thariqin apa? Ismail. Kalau yang di Palestina, Yahuda CS, yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi, Zionis niku, itu ya turunan Ibrahim, tapi min waladi Ishak, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim ya. Cara Quran saya wa mi waro Ishak apa? Yakub. Mulane nasab kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane Yusuf terkenal Al-Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim ke Yusuf bin Ishak. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yusuf ini yang dulur liab kalian Yahuda DS, sing lahir akhir saron DS niku. Niku dinasti Yahudi. Namung Yusuf kalian Bunyamin sing dados muslim. Yahuda DS jadi kelompok Yahudi sing sakniki jadi bangsa apa? Bangsa. Mulane nak cara sejarah Palestina kalian Yerusalem. Niku orang Yahudi secara legitimasi agama ya pancen bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab pun akan ngusir orang Yahudi ke Palestina ya rapati gelem. Muga sejarah Islam lah darani
bumi Yahudi disebut Nabi Ibrahim. Ibrahim dua anak Nabi Ishak. Nabi Ishak dia anak Nabi Yakub. Nabi Yakub gak ada anak Yahuda CS. Wah, akhirnya sampai saat ini. Jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan Sinten tahun 6664 itu sebetulnya sudah dulu juga masalah agama. Keyakinan wong Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah mereka atas nama kitab suci mati-matian mempertahankan Israel sing sakniki negara napa? Israel. Lawang Palestina itu sajane secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Nah itu terjadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi? Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan? Mulai nganti kiamat PBB udah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mapan-mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika itu orang-orang kaya-kaya. Tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini. Karena itu keyakinan agama. Padahal tidak pernah damai, tidak pernah apa? Bahkan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama. Ya, kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? Wong Islam di keyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tanpa apa? Yerusalem. Ya, saya nak liani Yerusalem, PPN rapopo, misalnya jalur Gaza. Keyakinan wong Islam Nabi nate sholat pas badhe Mi'raj teng Yerusalem. Keyakinan wong Yahudi niku gawe bae. Lah wong Islam mbek wong Yahudi mung misanan. Mau napa? Misanan. Mulane wong ku gedeng misanan itu tuwa, wong mbek misanan mesti ra cocok. Iku sunah tuwa, paham? Nabi Muhammad itu rak turunan Kinanah. Ben sampean ngerti silsilah anak Nabi itu satu jarak. Wa adnanu bila raibin inda zabil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail anisbatuhu wa mutana. Sayyid Adnan niku min dzurriyyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim saking ibu namanya Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim saking ibu Sarah. Paham ya? Mana artis-artis jenis Sarah itu manut gambai dhisik. Sing napa Yahudi. Jadi Sarah ya Yahudi, Sarah itu bunyai Ibrahim. Ya bunyai Taurus. Saya ini bojone Karmen karena jadi kiai jenis bunyai itu malah bunyai itu Ibrahim. Jadi Sarah itu garwane Nabi Ibrahim. Ngelahirno Nabi Ishak, ngelahirno Nabi Yakub. Lapat Nabi Yakub itu ngelahirno jenis Yahuda. Sing kok anak turune jadi kelompok napa Yahudi. Termasuk ngelahirno Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah hidup di Palestina, dia melanglang buana, tadkire didol, sampai dulur-dulure, jadi di Mesir, jadi raja apa? Anak turun Nabi Yusuf dari Mesir. Nah mulai ini Nabi Yusuf itu di masalah, gue tahu tak omah, gue juga kok saya sempat ketemu. Mana Mesir itu negara Islam lain, tarik perutnya agak membabai di situ. Orang Nabi lah, itu yang ada sejarah, jadi kabeh ada teori sejarah berulang. Nabi Yusuf rawis Nabi, ya ono walakot hamad bihi wa hamman apa? Ya cuma Nabi ora tidak selingkuh, tapi ya tahu wa hamman apa? Nabi Yusuf dia turunan Joteng Putih Mesir karena dia ada hidup. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro, poligami. Ini tingkar ke poligami itu ya masalah. Tapi negara ora melo-melo, ora urusane kok melo-melo. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, sangka wong terhormat. Duwe saingan mau mantan amat, gak terima. Nabi Ibrahim luwih tertarik mbek Sayyidah. Bojo nak ora pati nasab, mulai pundhuk wong lanang tenanan. Nak nasab karo bedhik. Ngomong ae. Mulane wong lanang nak wis juga seneng pembantu mergo nurut. Nah isek kira seneng wong juga numpang liwat. Tapi nek juga ra seneng. Mesti seneng sing melarat. Mergo nurute tenang. Pak. Ora ana menteri kok seneng bojo dosen, nak melarat seneng.
Dan ada di pejabat iso seneng kayak di mereka nurut, paham? Niku mun sunatullah, lha iki ora usah protes. Ayo seneng kan bapak wis ngono iku. Termasuk sing soleh lah ngono, paham nggih? Sing soleh lah kan apa? Nabi Ibrahim lamun soleh lho. Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing sarah tetep teng Palestina supaya ra bentrok terus Sayyidah Hajar dipindah teng Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu. Ditegaskan baik wahyu. Podo-podo pindah. Kowe aja ning Ethiopia, aja ning Afrika, tapi pindah di Mekah. Itu menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah ning Amazon, ning Afrika agak jadi sejarah. Pindah ke Tembudi Mekah. Nabi oleh mimpin bojo nganggo khas Nabi. Ning tinggal negara khas Nabi gak masuk akal. Mulane negara ono kiai kok prilakune masuk akal ora pati kiai. Nah, kiai kudu duwe sisi-sisi sing ora pati masuk akal. Wong kiai ono ilmune ning Jawa Timur, kiai iki wali. Wong sekarang marat dijalui dhuwit. Di umat marat dijalui dhuwit. Nah, sugih ora pati dijalui dhuwit. Kadang umat itu kok, ya sing marat mlaku dijalui dhuwit sugih boten. Kowe marah, terang arah itu nyumbang masjid, nyumbang langgar. Jadi kita jalur duit ben tau ngamal. Nah itu wong sugih setiap saat ngamal iso. Kiai kok warak. Paham ya? Kita sing melarat timbang sesuke alasannya sederhana. Kowe wis melarat nang dadi wali wong donya mejere. Dadi nak melarat jaman medhit. Nang melarat nang dadi wali nang wis. Sing suke ra wali lan kok donyane. Wis melarat rantokno. Lha tenan sampean tak critani Nabi Muhammad wis duwe sisi seni ngoten gitu. Wong roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar sugih-sugih wong. Padahal Utsman mantune Nabi Muhammad, napa? Mantu tenan, mboten tenan. Lha iku tahu Nabi ketamonan mboten saged hormat. Iku Nabi ana sahabat sing ngundang masjid. Mulai dhisik anggere sing betane masjid ya wong kere. Sahabat juga wis mulai anggere dalu ki napa? Mulai wong juga. Sing jane masjid wong kere-kere. Lah Nabi dalah ditamu dalu-dalu. Berarti sing jane masjid karek kelompok napa? Kere. Mulai soal sejarah berulang. Ora ono juga kuat itikaf. Oh iki ilmu kuno. Nah, akhirnya Nabi nggih pengumuman. Sopo ya di antara kalian sing iso hormat tamuku. Jadi sing kere-kere ya ono kere-kere kula ya Rasulullah. Akhirnya boleh. Dek ke dia opo? Ya ora cukup orang kere dia opo. Ora, wah payah kita wis nyanggupi tamune Nabi wis tak hormat ning kene. Wis gampang, anak turokno kok jate anak juga tamu ya kere engke. Artinya Nabi itu sendiri, andai kan Nabi itu rasional, nggak kan apa? Yang para anak Utsman jalan duit gue hormat. Oh, ya sing kiri ini tinggi. Dan kiri tetap duit ngamal, paham ya? Waktu PP kiri terus gak duit apa? Ngamal. Paham? Jadi Nabi itu sendiri, boten kayak gitu. Mulai meriang akhirnya. Tidak ada apa-apa kecuali persediaan untuk anak. Ya sudah, anak turokno wae tidurno wae. Seorang anak itu turun orang cilik, saya kena 3 kali di turun kena. Tapi mau sak porsi pak, ya gampang kalau lampunya dipateni. Orang tahun itu hormat, lampu dipateni, ya gelondangan bareng, tawangannya di orang tengah anjani. Barang gelondangan bareng, sana anjani, tamunya suara. Karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya hormat tamu itu panjang pakai onta di serano marung. Paham ya? Nah saya yang bertamu marung sih. Paham ya? Marung sih lagi bertamu dia jenis tamu mesti apa? Kelaparan. Kalau dijamu makan pas esok jamaah subuh kajian Nabi, manjan Nabi. Jadi ini kajian Nabi. Pangeran dulu, ambek kue guyu, saking senengnya ambek kue. Lah budi ya Rasulullah. Pangeran guyu, mergo aksi dulu. Cek wong kok pinter ngono. Jadi gue makani tamu siji rapote nurono anake. Nomor 2 mateni lampu ben ra konangan nak mangan mbok sapor. Morsi. Dene tetep bebong ngancani ya mau nganggo piring mbek sendok gluntakan. Paham ya? Tapi ada tingkat nilai seninya Nabi, yaitu wong melarat dilatih ngamal. Iki sing perlu dicatat santri-santri sing melarat-melarat. Lah iku nabi, wali, kiai iku mestine duwe perilaku sing kudu rapati masuk akal.
Tapi aja jadab terus gak rasional. Ya. Paham ya? Karena kalau orang melarat tidak ngamal malah tidak punya apa-apa dia. Dunia ranto akhiratnya terang. Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah. Itu yang terkenal disebut inni atkan min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Siti Hajar di Mekah hamil, ketika hamil itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ayo wong kurang ajar. Wong bojone hamil tuwa ditinggal. Balik aja gedeng jamaah tabligh nemen-nemen bojo hamil tuwa ditinggal. Iku ya ana sanate Nabi Ibrahim meninggal bojo pas hamil tuwa. Iku mulane kok nek angger kiai Nabi mesti duwe sisi sing gak masuk. Wong bojo hamil tuwa malah ditinggal. Ditinggal ning gone biwadin ghairi dzar en inda baitikal muharram ning daerah sing tan. Tapi macam ngetes tawakal. Nak tawakal ning daerah makmur ora pati krasa. Tawakal tenan nak ning gone padang napa? Pasir. Akhirnya Pak ditinggal mau ngoten Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar en inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu sholata al-afidatam napa? Minan. Walhasil Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina. Ya, kembali ke Palestina. Kembali ke Palestina saatnya Sayyidah Hajar melahirkan. Jadi yang terkenal dan sejarah ketika Sayyidah Hajar badhe ngleno ora ana bojone, ora ana bane. Melayu ngalor ngidul bolak-balik ora ana bane. Lah mlayu ning ngalor ngidul dikenang dadi sa'i bena sofa napa wal marwa. Pas mlayu ngalor ngidul sampai 7 kali tidak dapat air, terus tungkae Sayyid Ismail pas kecet-kecet niku malah ngetono air. Sing dikenang jadi air napa jam-jam. Dia di kamar atau nggih cara sakniki kados ruangan yang di dekat Ka'bah sampai saiki dikenal Hijr Ismail. Bareng wis rada gede Nabi Ibrahim tenang ae teko meneh. Jadi pas hamil tua ditinggal gede teko damai. Jadi lare kayak gede teman-teman orang kamil tua bojone ditinggal ben yo ono. Asal niru Ibrahim lho ora pergo wedi biaya itu. Akhirnya ketika Ismail rondok gede niku tidak bangun Ka'bah, bangun ulang ya. Bangun apa? Ulang. Maksudnya bangun ulang tuh Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu, cuma beberapa kali ngalami kerusakan. Makanya istilah Quran orang kok bangun Ka'bah boten wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti napa? Wa Ismail diangkat ulang. Ya, karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti napa ambles. Jadi tinggal fondasinya saja. Terus sama angkatannya Nabi Ibrahim dinaikkan lagi. Makanya istilah Quran wa idyarfa. Jadi dasar Ka'bah itu sudah ada. Ya. Ketika Ibrahim namun apa? Yarfa, hanya ngangkat ulang. Dibangun lagi. Karena Ismail itu masih kecil, untuk sampai ke atas itu nganggo panjatan. Ya, nganggo panjatan. Cara Jawa nganggo tataan. Lah tataan ini sing dikenal jadi makam napa? Ibrahim. Korean tinggal bareng-bareng Nabi Ismail ngangge tataan ketika bangunan mulai tinggi. Nah, Mekah ngowe odo ora iso ngrono wit pring kok. Gelem ra gelem tataane ya watu. Lha itu dadi makam napa? Ibrahim. Mergo ora ono pohon napa, Bang? Paham ya? Nah, terus dibangun kan iso mbok desain Ka'bah setinggi itu nek gak anggo tataan kan mboten sah. Mboten sah. Iki sing dikenang wa idya Ibrahimul qawaida minal baiti napa? Lewat Ismail ini kemudian ada turun-temurun sing lairno bangsa Mekah. Mulane wong Yahudi ku yo pinter tapi goblok. Pintere mergo mereka wong-wong turunan nabi, sehingga semua nabi mesti saka dinasti Yahudi. Sajane termasuk Nabi Muhammad. Ya, termasuk ketika ana informasi bahwa akan ada nabi dari bangsa Arab, iku wong-wong Nasrani Yahudi setuju. Mergo ora keliyo. Mergo nek bangsa Arab artine turunan Ibrahim ya trimo sepupu. Mergo wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ujung-ujungnya Muhammad engko yo Ismail to setuju. Lah ketika setuju iku wong ketok tenanan ae. Wong Yahudi ning Madinah yo ngeramekno nak bakal ape ana nabi akhir zaman. Wong Yahudi, wong Nasrani ning Palestina yo ngeramekno ape ana nabi akhir. Mulane popularitasnya Nabi Muhammad utang jasa mbek wong Yahudi mbek wong Nasrani.
Bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Thalib ke Syam. Ketika masuk perbatasan Syam, sing ngandani pendeta, Rahibu Bukhairah. Abu Thalib, jangan masuk ke Palestina. Nanti ponakan kamu dibunuh. Ora, iki anakku. Itu dalam tarikh-tarikh itu detail sekali. Abu Thalib itu sapa? Iki anakku. Ini anak saya. Orang ngantil lah iku anak. Tapi orang anakku, aku itu untuk informasi akurat ke kitab-kitab langit. Nah calon nabi akhir zaman, bapaknya mati zaman yang kandungan, jadi tidak mungkin di anak. Itu detail sekali, itu pendeta. Ngomong apa? Yo, ini ponakanku ya, bapaknya mati zaman yang kandungan. Terus didelok wabena katifaihi khotamun nubuwah. Nenggone sini bagian sini katifaihi cara bahasa Arab napa. Niki wonten khotamin nubuwah. Akhirnya ya sudah kamu pulang saja Abu Thalib. Pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi. Dibawa pulang. Itu Nabi seumur 12. Ketika Nabi umur 12 tahun, 11 tahun, pokoknya masa-masa gagah-gagah ganteng-gantengnya. Ini dagangan dua mitra kalian Khadijah. Kalian sinten? Khadijah itu perempuan saudagar kaya. Ini rumah tenan. Dan sama ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama. Khadijah mulai iman. Ya mulai dari pakar-pakar tarikh. Salah besar kalau dikatakan awaluman amanah Abu Bakar itu tidak mungkin. Podo-podo awaluman amanah ya Ibu Bukhairah. Bergorolah tahun wis ngerti nek iku calon nabi. Ditambah Khadijah. Khadijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa ngongkon pembantu ini jenis Mesaro. Mesaro jenis lanang gitu. Arab Mesaro jenis apa? Lanang. Ketika melaku-melaku ternyata roh alamat nubuah. Gini ku tuzilluhul qoma ma tuti'uhus sahaid fajriyu jabini lailiyut dawaid. Ketika Maisarah perdagangan antara Syam Palestina sampai Budi Mekah. Piye perjalanan Muhammad? Wajane niku aneh. Ngomong kepanasan dekne dikawal kalian apa? Menduk. Terus nak nunggu tenggene wit arah napa jenenge iyu-iyupane iku anut arahe sinten Muhammad. Terus dari Khadijah ora salah meneh calon nabi akhir zaman yo iku. Mergo ciri utamane min waladi Ismail. Lah waladi Ismail Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama nabi rada ganteng. Dadi umpama elek kriting pece wong ra ngandel. Mergo saking umat ra iso gaya, paham ya? Kulo sering ditakoki, "Gus apa pangeran diskriminatif?" Ora diskriminatif. Daripada di Nabi elek, sing tersinggung umatnya jutaan. Nah di Nabi ganteng tak gagah. Misalnya ke di Nabi elek puasa keriting, ya iso wae wong elek jadi umum ya iso wae. Tapi nak jadi pemimpin sakit dipimpin. Wong Indonesia tidak ganteng ya sah jadi presiden. Misalnya pertemuan KTT presiden dhewe ndak elek keriting pecek wah. Darane kok bantu. Mulai di apa itu punya sunah gitu. Rata-rata pemimpin sebuah negara itu yang paling ganteng. Bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat nak dipimpin wong ganteng timbang dipimpin wong napa? Wong napa? Elek. Paham ya? Jadi wong elek cukup dadi wong saleh mesti ora usah mimpin. Nyinggung wong akeh, paham ya? Nyinggung wong apa? Misalnya presiden Indonesia kruite elek ndak puasa, pintere ra karuan lah wong mbok pinter ngono urusan sekrup bae ora usah presiden. Iku sunat wong, ganteng Nabi Muhammad. Akhirnya tambah endul yakin lah iku Nabi akhir. Akhirnya dilamar oleh Khadijah. Ini kok ana tenan ben sambung saja. Dilamar dari Khadijah kan nikah umur 20 tahun. Paham ya? Dienteni nganti 40 tahun, 15 tahun. Khadijah sempat mamam. Tak rewangi rabi, rapati dagang, jebule kok ora nang dadi nabi. Sempat mamam Khadijah. Walhasil suatu saat ini ben sampean ngerti. Pas Nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari dua qira'ah. Pertama yang diberitahu tentu Khadijah. Nabi mengira bahwa yang datang itu malakul mauti, malaikat nawa. Tapi berdok wedi, nganti runtusan. Keluar keringat wedi. Sampai ngendikan Khadijah zamiluni. Aku kemuliaan aku wedi. Tapi Khadijah malah suwono kok. Yaiku sing tak enten-enteni bojoku mulai dhisik nganti saiki. Ngenteni 15 tahun lagi roh buktine nak bojone calon. Yaiku sing diarani malaikat kaya sing teko ning Nabi Musa. Mesti rujukane hadan namus alladzi ja'a bi Musa.
Karena yang paling tahu tentang Nabinya Muhammad itu kaitannya Musa atau Isa. Waraqah bin Naufal. Teng kitab-kitab Bukhari diterangno Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia pembelajar Injil terbaik, penulis Injil terbaik. Yaitu menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ketika Khadijah lapor, "Yabna Ami, ini suami saya ngalami begini-begini." Langsung Waraqah support. Ya wis wayahe nabi akhir zaman turun, yaiku kowe, Mas. Sayang aku wis tuwa, jarene Waraqah, sayang aku wis tuwa. Pas kowe diusir sok ben aku wis tuwa. Nabi wong ngrasa ora onde masalah apa-apa. Awamu khiji ya, masa jengben kalau diusir. Karena Nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah, dia dari bangsa kelompok terhormat, dari marga terjare Waraqah, wong sing dimisi kaya kowe mesti diantara sejarah tahu diusir penduduknya sendiri. Melihat sejarah ini yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini, paham ya? Mulai ketika Nabi Muhammad jadi nabi, istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Quran pakai ya ayyuhalladzina kafaru al-kafirun, tapi pakai istilah ya ahlal kitab. Makanya kalau di tafsir kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani. Kalau ya ayyuhal kafirun artinya kafir Mekah. Ini ben sampean ngerti sejarah ini. Wah. Cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Madinah, tapi tidak populer di Mekah karena Mekah wong jahiliyah yang goblok, ora roh dur, ora roh napa? Sehingga orang-orang Madinah yaitu yang dulu namanya Yatsrib penasaran, sapa to sing calon nabi akhir zaman dari wis ana. Lah, ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khazraj akhirnya ketemu langsung dengan Kanjeng. Nah, dites Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya yakin kau Nabi betul, tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau. Nabi mau coba beberapa surat. Ketika mau coba beberapa surat, rujukan mereka ya, ma asbaha bima unzila ala Isa. Betapa miripnya tingkat akurasi bahasa, tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada Isa dan Musa. Paham ya? Tetap merujuk ma asbaha ala ma unzila ala Musa ala Isa Musa. Walhasil akhirnya orang-orang ini jadi iman. Ketika mereka yakin iman atas nama marga, atas nama keluarga, dipamit no Sayyid Abbas supaya Muhammad diboyong ke Medina. Nabi atas nama junior pamit mbek pamane. Ini ku bapak Ibnu Abbas. Walhasil wala-wali cerita, gak ada peristiwa ayam Mina teng Aqabah, Nabi diboyong teng Medina. Sing boyong gini ku tiang-tiang Yatsrib, kaum Aus mbek napa? Tapi asal usulnya boyong mereka sudah membaca tentang informasi calon Nabi akhir zaman. Walhasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah. Ini yang disebut tareh-tareh. Ketika pas malam mau hijrah, dalamnya Nabi dikepung, kalian tiang-tiang kafir. Nabi akhirnya ngangkat Sayyidina Ali film tengkamare, nganggu baju Nabi keluar. Keluar di papa kalian Abu Bakar teng ujung kampung. Karena Abu Bakar itu orang kaya, dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif. Karena kalau pakai jalan standar pasti dikejar wong kafir. Akhirnya nyewa wong musyrik jenenge Abdullah bin Uraikid. Itu seorang musyrik yang lugu, cara saniki penggembala kambing sing ngerti jalan apa alter. Ini disewa Abu Bakar kon nunjukno Nabi. Nunjukno Nabi akhirnya berhenti istirahat teng Gua Sur. Tenggosor karena lama ngenteni wong musyrik berburu, cara saling ngenteni masa reda, niku Nabi dari dikirimi Sayyidah Asma, niku dulure Sayyidah sinten Aisyah. Asma itu seorang perempuan kuat, ibu-ibu masak, tukang angon wedhus, tukang angon unta, tapi saat itu tujuannya ngirimi sinten Kanjeng Nabi. Makanya dalam sejarah Islam termasuk paling kuat sinten Sayyidah sinten Asma. Saking gosor ini kemudian diantarkan Abdul bin Uraikid menuju napa Medina. Lah yang enggak dicatat dalam sejarah itu kan gini. Kelihatan sekali kalau orang Medina itu mukminnya itu sebelum ada Nabi. Jadi wong Medina itu imane itu sedurunge ana Kanjeng Nabi. Mergo untuk informasi tongkong Yahudi Lah buktinya apa?
Ketika Nabi masuk Medina lagi ketok min saniyatil wada, wong-wong cawe wedok-wedok, cah cilik-cilik, wong sepuh-sepuh semapa kon dhuwur gunung. Tola al-badru napa? Alaina. Dadi imane wong Medina ora ngenteni didakwahi. Paham iki ketok nak sejarah imane wong Medina gak ngenteni didakwahi karena Nabi pertama masuk Medina mun disambut tola al-badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina. Kita harus syukur. Mergo ketekanan akhirnya Medina itu diundi, siapa yang paling berhak ditempati Nabi rebutan, nanti diundi. Mereka jadi Nabi tidak mengalami gejolak berarti di Medina. Nak ngono imane wong Medina orang ngenteni didakwai Nabi. Larang ngenteni didakwai Nabi kan Nabi di sana beberapa tahun lagi ana wong sing iman, kaya rukun ning Gunung Kidul ngono iku. Dakwah pirang-pirang tahun lagi untuk bojo mulai lah. Niku mboten mulai masuk Medina langsung disambut Tola al-badru napa? Alaina min saniyatil